Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selawati 158180113. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia untuk 25 tahun ke depan sebagai tugas take home test dari mata kuliah SA 4101 Pengembangan Sumber Daya Air Berkelanjutan. Pada pembahasan ini terdapat 7 topik utama. Yang pertama ada contoh kasus serta solusi teknis dan non-teknis dari salah satu banjir bandang di daerah tempat tinggal saya. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia 25 tahun yang akan datang. Topik yang ketiga yaitu ajakan untuk tidak korupsi, tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Topik keempat yaitu perkenalan kurikulum VT mengenai diri saya sendiri dan moto diri saya sebagai salah satu mahasiswa teknik dan pengelolaan sumber daya air. Topik kelima yaitu membahas perencanaan praktek integritas diri yang akan saya lakukan di bidang pengelolaan sumber daya air. Topik keenam yaitu perencanaan alternatif career planning baik di bidang PSDA maupun di luar bidang PSDA. Dan topik yang terakhir merupakan berdoa bersama agar PSDA yang ada di Indonesia semakin sukses. Memasuki bagian yang pertama yaitu contoh kasus serta solusi teknis dan non-teknis permasalahan banjir bandang. Pada pembahasan ini saya menggunakan contoh kasus bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada Desember 2016 akibat dari meluapnya Sungai Maik dan Sungai Batang Sinamat. Nah, bencana ini terjadi di 10 kabupaten dan kota dengan 2 lokasi terparah yaitu Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Solok, Payakumbuh, Sawah Lunto, Tanah Datar, Pasaman, Dharmasaraya, dan Sijunjung juga termasuk wilayah terdampak. Dampak dari banjir bandang ini yaitu tewasnya 5 orang terbawa arus, keruntuhan jalan sepanjang 35,5 meter akibat longsor dan gempa, serta ribuan rumah di 3 kecamatan terendam. Berdasarkan Jurnal Teknis Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir 2008, penyebab dari terjadinya banjir bandang itu sendiri dapat disebabkan oleh 2 faktor sebagai berikut. Yang pertama ada penyebab banjir secara alami. Di penyebab banjir secara alami terdapat 6 komponen. Komponen pertama yaitu curah hujan. Indonesia yang memiliki 2 musim sepanjang tahun yaitu musim basah dan musim kering. Musim basah atau biasa dikenal dengan musim hujan umumnya terjadi di bulan Oktober sampai Maret yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga berakibat banjir di sungai, dan bila melebihi tinggi sungai maka akan timbul banjir atau genangan. Yang kedua ada pengaruh fisiografi, di mana pengaruh ini merupakan pengaruh dari bentuk, fungsi, dan kemiringan das geometri hidrolik yang terdiri atas bentuk penampang, kedalaman, pemotong panjang, material sungai, serta lokasi sungai yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Yang ketiga yaitu erosi dan sedimentasi. Erosi di das berpengaruh pada pengurangan kapasitas penampang sungai, dan sedimentasi dapat mengurangi kapasitas saluran sehingga timbul genangan dan banjir di sungai. Keempat yaitu kapasitas sungai, di mana pendangkalan sungai yang terjadi karena terjadinya agradasi yang menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan sungai yang menyebabkan meluapnya air dari alur sungai keluar dan menyebabkan banjir. Yang kelima yaitu kapasitas drainase yang tidak memadai. Beberapa kota di Indonesia tidak memiliki daerah genangan drainase yang memadai sehingga beberapa kota sering terjadi banjir saat musim basah. Yang terakhir ada pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut. Pada waktu banjir bersama dengan air pasang yang tinggi, maka tinggi genangan atau banjir menjadi besar karena terjadinya aliran balik. Nah, fenomena genangan air pasang atau rob juga rentan terjadi di daerah pesisir sepanjang tahun baik musim hujan maupun musim kemarau. Faktor yang kedua yaitu penyebab banjir akibat aktivitas manusia. Terdapat 6 komponen juga. Yang pertama yaitu perubahan kondisi das, yaitu perubahan tata guna lahan seperti penggundulan hutan, usaha pertanian yang kurang tepat, perluasan kota, dan perubahan lainnya yang menyebabkan naiknya kuantitas dan kualitas air. Yang kedua yaitu kawasan kumuh dan sampah. Nah, perumahan kumuh di sepanjang bantaran sungai yang dapat menghambat aliran, serta pembuang sampah ke aliran sungai yang dapat meninggikan muka air banjir karena aliran yang terhalang oleh sampah tersebut. Yang ketiga yaitu drainase lahan, dengan kurangnya kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi karena pembangunan drainase pada daerah bantaran banjir yang seharusnya tidak diperbolehkan.
Yang keempat ada kerusakan bangunan pengendali banjir. Nah, bangunan pengendali banjir yang telah ada kurang diperhatikan sehingga terjadi kerusakan dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang kelima ada perencanaan sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Nah, perencanaan yang hanya memperhatikan beberapa faktor seperti hanya memperhatikan banjir kecil sampai banjir sedang, seperti membangun tanggul sungai yang tinggi di mana jika terjadi banjir besar dengan kecepatan aliran yang tinggi, maka limpasan akan melebihi tanggul dan menyebabkan keruntuhan tanggul. Nah, yang terakhir ada rusaknya hutan atau hilangnya vegetasi alami. Nah, ini mengganggu siklus hidrologi sehingga terjadinya banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon dan tanaman oleh masyarakat secara liar, serta pertanian yang berpindah-pindah. Selanjutnya, siklus penanggulangan banjir. Nah, tahapan penanggulangan banjir dibentuk dalam satu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang saling berkesinambungan yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri atas. Nah, kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus atau life cycle yang dimulai dari banjir kemudian mengkaji sebagai masukan untuk pencegahan atau prevention sebelum bencana banjir terjadi kembali. Nah, pencegahan dilakukan secara menyeluruh berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendalian banjir di wilayah sungai atau instream sampai wilayah dataran banjir atau upstream, dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini bencana banjir. Pencegahan dilaksanakan, dirancang pula tindakan penanganan atau intervention pada saat bencana banjir terjadi. Tindakan penanganan bencana banjir antara lain pemberitahuan dan penyebaran informasi tentang perkiraan banjir atau flood forecasting information and dissemination. Tanggap darurat, bantuan peralatan perlengkapan logistik penanganan banjir, serta perlawanan terhadap banjir. Pemulihan setelah banjir dilakukan sesegera mungkin untuk mempercepat perbaikan agar kondisi umum berjalan normal. Tindakan pemulihan dilaksanakan mulai dari bantuan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan sarana dan prasarana, rehabilitas dan adaptasi kondisi fisik dan non-fisik, penilaian kerugian materi dan non-materi, asuransi bencana banjir, dan pengkajian penyebab banjir untuk masuk dalam tindakan pencegahan selanjutnya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan pada siklus tersebut dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat, yaitu merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat mampu memecahkan berbagai persoalan bersama-sama. Nah, pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tindak keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Nah, partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan lebih baik dalam suatu komunitas. Nah, dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, stakeholder penanggulangan banjir secara umum dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu beneficiaries, yaitu masyarakat yang mendapatkan manfaat atau dampak secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu intermediaries, yaitu kelompok masyarakat atau persoalan yang dapat memberi pertimbangan atau fasilitas dalam penanggulangan banjir, antara lain konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang sumber daya air. Yang ketiga ada decision atau policy makers, yaitu lembaga atau institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumber daya air. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam program-program pemerintah, maka akuntabilitas pemerintah dapat menilai dari sejauh mana partisipasi masyarakat dan pihak terkait stakeholder dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat mulai dari tahap pembuatan konsep, konstruksi, dan operasional pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan. Nah, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan banjir terdiri dari 7 tingkat yang berdasarkan pada mekanisme interaksinya, yaitu penolakan, yang kedua ada penukaran informasi, yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada konsensus dan pengembalian kesepakatan bersama, yang kelima ada kolaborasi, yang keenam ada pemberdayaan dan pembagian resiko, yang ketujuh ada pemberdayaan dan kemitraan. Selanjutnya ada jenis kebijakan atau kegiatan masyarakat. Yang pertama ada indirect benefits atau direct social cost, yaitu kebijakan atau kegiatan yang memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat tapi menimbulkan biaya sosial. Contohnya antara lain membangun infrastruktur, keanekaragaman hayati, structural adjustment, dan
privatisasi. Yang kedua, significant and quarterly of risk, di mana kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang bentuk penyelesaiannya belum jelas dan tidak cukup tersedia informasi serta komitmen dari kelompok sasaran. Nah, contohnya antara lain intervensi atau pembangunan wilayah pasca konflik. Yang ketiga ada large number of beneficiaries and few social costs, yaitu kebijakan atau kegiatan yang jumlah penerima manfaat atau dampaknya sangat besar tetapi hanya sedikit menimbulkan biaya sosial. Contohnya kegiatan ini antara lain pembangunan kesehatan, pendidikan, penyuluhan pertanian, dan desentralisasi. Dan yang terakhir ada target assistance, yaitu kebijakan atau kegiatan yang kelompok dan jumlah penerima manfaat atau dampaknya telah terdefinisi secara jelas. Contohnya kegiatan ini antara lain penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah, penanganan pengungsi, reformasi, kelembagaan, serta korban bencana alam. Selanjutnya yaitu program penanggulangan banjir teknis. Nah, pada tahapan pra-bencana, kegiatan teknis dilakukan yaitu pembuatan peta rawan bencana, membangun, meningkatkan, memperbaiki, dan normalisasi dan memelihara sungai, tampungan air, dan drainase beserta peralatan dan fasilitas penunjang. Yang ketiga yaitu pembuatan peta daerah genangan banjir. Yang keempat, membuat sumur resapan. Yang kelima, merevisi tata ruang provinsi maupun kota secara terorganisasi dan terintegritas. Yang keenam, pengendalian pengembangan lingkungan dan pengembangan daerah hulu. Yang ketujuh, membuat penampungan air berteknologi tinggi. Yang kedelapan, penerapan pengelolaan sungai terpadu berdasarkan satuan wilayah sungai dan memperdaya kelembagaan pengelola satuan wilayah sungai. Yang kesembilan, membangun fasilitas pengelolaan limbah dan sampah. Yang kesepuluh, mereboisasi kota dan daerah hulu. Yang ke-11 yaitu mendirikan posko banjir di wilayah RT dan RW. Nah, kebijakan dan program pada tahapan ketika terjadi bencana yaitu berupa menyiapkan sarana penanggulangan termasuk bahan banjiran. Nah, yang terakhir yaitu pada tahapan banjir. Setelah banjir, kebijakan dan program yang telah dilakukan di daerah studi umumnya bersifat fisik, yaitu pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas publik, memperbaiki sarana publik yang rusak, membersihkan lingkungan, mengajukan usulan pembiayaan program pembangunan fasilitas penanggulangan banjir. Yang terakhir yaitu program penanggulangan banjir non-teknis. Nah, pada tahap pra-bencana dilakukan penyusunan peraturan dan penertiban daerah bantaran sungai, sosialisasi dan pelatihan prosedur tetap penanggulangan banjir, menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai, menyediakan cadangan pangan dan sandang serta peralatan darurat banjir, penetapan Satkarlok PBB, dan menerapkan pengelolaan sungai terpadu berdasarkan satuan wilayah sungai dan memperdaya kelembagaan pengelolaan satuan wilayah sungai. Nah, kebijakan dan program pada tahapan terjadi bencana banjir berupa pemberitahuan dini kepada masyarakat tentang kondisi cuaca, menempatkan petugas pada pos-pos pengamatan, mengevakuasi dan mengungsikan penduduk ke daerah aman sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan seluruh komponen masyarakat, TNI, Polri, Satlak PBP, Satkarlok PBP, Badan SAR Nasional atau Basarnas, dan Karang Taruna. Yang keempat, memberikan bantuan pangan, pakaian, dan peralatan kebutuhan lainnya, serta pelayanan kesehatan darurat kepada korban bencana. Yang terakhir, mendata lokasi dan jumlah bencana. Memasuki topik kedua yaitu perencanaan dan pengelolaan sumber daya air 2025. Yang pertama yaitu menggunakan metode feature search. Nah, pada metode ini terdapat beberapa stakeholder yang terlibat, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan wilayah berwenang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, sivitas akademika, swasta atau kontraktor ataupun konsultan, dan masyarakat. Nah, sesi pada metode feature search ini terbagi menjadi 4 sesi utama, yaitu yang pertama yaitu sesi fokus ke masa lalu, merupakan garis waktu untuk menentukan garis besar peristiwa atau kejadian penting. Pada perencanaan ini, pemerintah yang berwenang akan membuat daftar permasalahan yang terjadi di wilayahnya untuk diserahkan kepada pemerintahan pusat. Di antara permasalahan tersebut dapat berupa permasalahan banjir, kekeringan, turunnya muka air tanah, dan kerusakan lahan, dan permasalahan keairan lainnya. Yang kedua yaitu sesi mind mapping, yaitu merupakan sesi untuk mengumpulkan data tren atau kecenderungan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, pada permasalahan ini, pemerintah pusat akan mengkaji permasalahan yang telah didaftarkan oleh pemerintahan wilayah dengan sivitas akademi untuk menemukan prioritas perbaikan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sesi dreaming, merupakan tahapan tindak yang direncanakan atau pelaksanaan dan hambatan yang terjadi setelah didapatkan masalah yang akan
diselesaikan, pemerintah pusat memberi wewenang kepada Menteri PUPR untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, Menteri PUPR akan bekerja sama dengan pihak swasta, baik itu kontraktor maupun konsultan selama proses perencanaan dan pelaksanaannya. Yang terakhir yaitu sesi interaktif planning, merupakan perencanaan dengan memenuhi 3 prinsip, yaitu prinsip partisipasi, kesinambungan, dan holistik. Nah, sehingga pada sesi ini pada prinsip partisipasi berupa partisipasi dari masyarakat baik dalam hal menanggulangi masalah yang ada ataupun menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun agar dapat berfungsi sebagaimana tujuannya. Nah, prinsip berkesinambungan di mana adanya hubungan baik antara stakeholder yang terlibat dalam permasalahan yang ada sehingga dapat terselesaikan, serta prinsip holistik yaitu memberikan pemahaman dapat berupa sosialisasi atau kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya menjaga, mengatasi permasalahan sumber daya air karena air yang memiliki banyak manfaat mengalami permasalahan yang menimbulkan dampak negatif di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisis yang mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir. Nah, berikut rancangan SWOT yang saya gunakan untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air 2025. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu semakin berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga munculnya teknologi terbarukan untuk mengatasi permasalahan sumber daya air seperti rainwater harvesting, instansi pengelolaan air limbah atau IPAL, ecotech garden, dan teknologi lainnya. Nah, selain itu juga meningkatkan sumber daya manusia yang memahami permasalahan yang ada sehingga mengetahui resiko dan dampak serta cara penanggulangannya, yaitu munculnya sumber daya manusia yang cerdas. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahannya menurut saya adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, melakukan pencerdasan ke masyarakat hingga ke pedalaman membutuhkan waktu yang tidak sebentar, serta sumber daya air dan sumber daya alam yang tersedia semakin menipis dan semakin rusak. Nah, selanjutnya ada opportunis atau peluang. Nah, di mana semakin berkembangnya media pembelajaran terutama media online dan media sosial untuk penyelenggaraan sosialisasi dan kampanye sehingga memudahkan penjaringan hingga ke pelosok negeri serta dapat diakses oleh semua kalangan. Nah, yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, teknologi yang berhasil diterapkan tidak dipelihara dengan baik karena kurangnya pengetahuan yang menyebabkan infrastruktur yang berhasil dibangun tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, pengembangan teknologi ini perlu ditambah dengan kebijakan pengajuan wacana dalam undang-undang di mana saya akan mengajukan inovasi dan teknologi terbarukan yang dapat membantu mengatasi permasalahan sumber daya air yang ada dan sesuai dengan perkembangan teknologi ke depannya, membuat pengaturan dalam mengatasi perubahan iklim global di mana faktor perubahan iklim ini akan mempengaruhi intensitas hujan yang muncul, permasalahan sumber daya air, serta membuat rancangan terkait kebutuhan dan ketersediaan air di masa yang akan datang sehingga dari rancangan ini dapat ditemukan solusinya dan solusi tersebut dapat dimasukkan ke dalam undang-undang yang bersangkutan sehingga undang-undang yang terbarukan tersebut telah sesuai dengan untuk beberapa tahun yang akan datang. Metode yang terakhir yaitu skala prioritas program. Nah, skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Nah, faktor yang mempengaruhi skala prioritas yang saya buat yang pertama ada ekonomi atau dilambangkan dengan E. Yaitu pada skala ini saya menempatkan ekonomi di 40%. Hal ini dikarenakan ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi, sangat berperan penting bagi suatu negara dan tujuan sistem ekonomi bagi suatu negara sama, yakni bertujuan untuk memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat, mencapai kestabilan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat meratakan rataan pendapat di antara berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Yang kedua ada sosial atau saya lambangkan dengan S. Nah, pada skala ini saya menempatkan sosial di 30% karena aspek ini berkaitan dengan hubungan antar stakeholders dalam menyelesaikan permasalahan yang ada seperti penanganan sosial, merelokasikan penduduk dari tempat rawan bencana ataupun tempat yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ke tempat lainnya. Nah, yang terakhir ada inovasi dan teknologi atau saya lambangkan dengan IT dan memiliki tingkatan 30%. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari waktu ke waktu ditemukan inovasi dan teknologi terbarukan yang dianggap cukup mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan ini saya membuat tabel prioritas yang dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu untuk penting dan sangat mendesak saya meletakkan banjir
dan kebutuhan air baku. Nah, untuk penting dan kurang mendesak, saya meletakkan PLTA dan kerusakan das. Saya meletakkan mendesak dan kurang penting, saya meletakkan permasalahan penurunan muka air tanah dan jaringan irigasi. Nah, untuk permasalahan yang kurang mendesak dan kurang penting, saya meletakkan permasalahan infrastruktur sumber daya air sebagai tempat wisata. Nah, dengan poin-poin persentase dapat dilihat pada tabel di atas. Selanjutnya, topik ketiga yaitu tidak korupsi, tidak berperilaku koruptif, serta memperhatikan infrastruktur lingkungan sekitar. Nah, menurut Harry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis atau tindakan yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kerugian keuangan, yang kedua suap menyuap, yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yang keempat ada pemerasan, yang kelima ada perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dan pengadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi. Nah, untuk mengantisipasi tindakan korupsi dapat dirumuskan pendidikan karakter anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam public education berupa penyuluhan kepada masyarakat umum tentang aliran dana atau pajak yang telah mereka keluarkan, sehingga keuangan yang ada terbuka dan masyarakat jadi tercerdaskan untuk menjaga fasilitas tersebut karena berpikir bahwa fasilitas tersebut dari mereka dan untuk mereka. Nah, selain itu, untuk pihak pegawai konstruksi juga dapat dilakukan penyuluhan melalui public education mengenai bagaimana saja yang termasuk dalam tindakan korupsi, seperti jika desain membuat beton dengan ketebalan 50 cm dan di keadaan aslinya hanya 45 cm, maka ini sudah termasuk korupsi, serta ditanamkan dampak-dampak yang akan mereka terima jika diketahui melakukan kecurangan yang mengarah pada korupsi. Selanjutnya, perilaku koruptif. Nah, dasar perilaku koruptif adalah ketika seseorang menggunakan jabatan dapat memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang memberi keuntungan pribadi dan merugikan negara ataupun orang lain. Beberapa contoh perilaku koruptif yang marak dilakukan di tengah masyarakat adalah membuang sampah sembarangan, memanfaatkan air secara berlebihan, menggunakan energi listrik secara berlebihan, serta kegiatan yang merugikan lainnya. Dampak yang ditimbulkan jika banyak masyarakat melakukan koruptif adalah aliran sungai semakin tercemar karena limbah sampah, permasalahan bencana karena sampah seperti banjir dan penyakit menular meningkat, permasalahan kekurangan air baku yang tidak kunjung selesai, serta dampak-dampak lainnya. Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, maka kita harus memperhatikan infrastruktur lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pentingnya menjaga infrastruktur yang ada agar infrastruktur yang dibangun tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, karena sumber dari pembangunan infrastruktur itu adalah uang rakyat itu sendiri. Untuk itu kita harus menjaga dan memelihara hak milik kita sendiri. Nah, selain itu, kerusakan infrastruktur dapat mendatangkan bencana yang berdampak bagi diri kita sendiri kembali, sehingga kita harus menjaga apa yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, topik keempat yaitu kurikulum VT dan moto diri saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selawati. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana tahun ketiga di jurusan Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Institut Teknologi Bandung. Selain belajar, saya aktif di beberapa kegiatan mahasiswa. Nah, saya juga memiliki ketertarikan dalam bidang pengelolaan proyek dan isu kemasyarakatan. Beberapa pengalaman saya itu, yang pertama, berdasarkan mata kuliah pengembangan sumber daya air berkelanjutan, saya memahami sistem rainwater harvesting, kajian umum tentang waduk multipurpose, permasalahan sumber daya air, serta solusi dan kebijakan terkait stakeholder-nya. Nah, yang kedua itu mempelajari sistem pengelolaan irigasi pada mata kuliah terkait, yaitu mata kuliah sistem dan rekayasa irigasi, serta mata kuliah irigasi modern. Yang ketiga, sebagai divisi kemasyarakatan di himpunan mahasiswa jurusan, mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang terjun langsung ke masyarakat dalam membantu pemenuhan kebutuhan air baku, yaitu dengan membuat reservoir. Nah, untuk moto diri saya sendiri yaitu saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya pilih. Nah, jika saya sudah memilih hal tersebut, saya akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, planning alternatif saya yaitu saya ingin menjadi konsultan individu di PU, di mana saya akan memanfaatkan pengetahuan saya terutama di bidang pengelolaan sumber daya air dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, serta membantu perencanaan konstruksi di bidang keairan. Topik kelima yaitu perencanaan praktek integritas diri di bidang pengelolaan sumber daya air. Nah,
Hal-hal yang akan saya lakukan ke depannya itu yang pertama saya akan memperdalam pengetahuan analisis hidrologi, yang kedua saya akan mengumpulkan masalah keairan yang terjadi, yang ketiga saya akan memahami sistem inovasi dan teknologi terbarukan dalam bidang sumber daya air, yang keempat saya akan menganalisis alternatif-alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan keairan, yang kelima saya akan memperdalam pengetahuan mengenai peraturan dan kebijakan sumber daya air, yang keenam saya akan membanteng diri agar terhindar dari korupsi dan perilaku koruptif, yang ketujuh, saya akan mempelajari lebih lanjut software-software yang banyak digunakan dalam pemodelan sumber daya air dan pengembangan diri lainnya. Pada bagian keenam yaitu career planning. Yang pertama ada rencana jangka pendek saya yaitu untuk 0 sampai 2 tahun yang akan datang. Yang pertama yaitu saya ingin lulus tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan studi di bidang saya minati dan mendapatkan gaji yang stabil dan mencukupi kebutuhan hidup. Untuk rencana jangka panjang atau career goals saya dari 0 sampai 25 tahun yang akan datang, saya ingin bekerja di BUMN, ingin bekerja di PUPR atau di kontraktor atau di konsultan dan memiliki usaha sendiri serta menjadi PNS. Topik yang terakhir yaitu berdoa untuk suksesnya PSDA di Indonesia. Nah, dikarenakan air merupakan suatu komponen penting bagi makhluk hidup dan saat ini sedang mengalami permasalahan yang cukup serius, maka ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pengembangan sumber daya air yang ada di Indonesia dapat sukses dan semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Amin ya robbal alamin. Berikut saya lampirkan daftar pustaka sebagai landasan saya dalam membuat pembahasan ini. Demikian pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat selalu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.